Langsung aku dikenalin tuh sama temennya Mm-mm. cowok Mm-mm. gitu. Katanya dia pelayaran juga, Tapi lagi nggak pelayaran, lagi lagi nggak nggak tugas. lagi nggak tugas. Nah aku Mm. dikenalin, baru Mm-mm. kenal sekali, Terus? langsung dia suka sama aku gitu. Hmm. Suka sama aku, Pacaran, langsung pacaran, langsung dia tugas lagi, pergi tugas lagi dong. pergi lagi. Mm-mm. Ya aku ya cuman video call aja kan sama dia gitu, Mm-mm. sama pacaran. Dia serius katanya gitu. Mm-mm. Cuman video call, PCX juga. Mm-mm. PCS juga aku sama dia. Mm-mm. Iya, Pacaran lah ya. iya Mm-mm. pacaran lah gitu. Terus si Apa, cewek teman kamu itu ngedukung. ngedukung dia. Nah, kenalin lah Mm-mm. sama teman suaminya ke aku. Nah, Mm-mm. aku kenal lah. Akhirnya aku sama temannya tuh, sama teman suaminya Mm-mm. berhubungan Mm-mm. lewat video call gitu. Terus dianya, Ya, teman dianya, akunya, dianya gimana? dianya ya udah dia biasa aja. Akhirnya Hmm. sekarang biasa aja gitu. Hmm. Jadi Biasa nggak aja. nggak terbukti dong. Nggak terbukti, Mm-mm. nggak terbukti. Karena aku udah menghindar duluan. Hmm. Aku udah ketakutan duluan Iya. gitu. Nggak terbukti. Terus akhirnya aku pacaran sama teman suaminya ya lewat pacaran online aja gitu, sering video call segala macam, sering ditransfer tiap bulan. Aku Hmm. benar-benar kebutuhan aku dibiayain sama dia. Dikasih berapa biasanya? Sebulan tuh 5 juta. Sebulan 5 juta, lumayan Iya lah ya. lumayan, 5 Heeh. juta sebulan. Ya tapi syaratnya gitu, aku harus PCS sama dia. Oh, karena pacar kan. Karena Mm. pacar gitu. Dan dia sana selingkuh nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu deh Kamu dia selingkuh selingkuh apa nggak? enggak. Aku enggak, aku setia. Aku Oh, karena sama dia gini syaratnya, aku nggak boleh keluar rumah gitu. Aku harus oh, di rumah terus gitu. nggak boleh keluar rumah. Jadi nggak Iya, kerja. Kerja apa kuliah? enggak, aku udah, jadi aku emang udah nggak kerja di situ. Udah Oh, akhirnya aku kenal sama temannya itu, aku jadinya berhenti kerja. jadi nggak boleh temenan sama cowok gitu. Iya, nggak boleh temenan sama cowok ya, sama dia gitu. Jadi harus sama Hmm, dia terus gitu. dikekang lah ya gitu Dikekang ya. lah Tapi tuh. menikmati, nyaman. Ya dari baru-baru sih nyaman, Hmm, awal-awal nyaman hmm, gitu. Akhirnya lama-lama sudah berapa tahun, hmm, akhirnya aku nggak nyaman juga kan, karena aku hmm, terkekang hmm. tuh. Pacaran kok gini ya sama dia. Terus? Ya akhirnya ya udah aku mintain aja kalau emang serius nikahin aku gitu. Hmm, Aku nggak mau lama-lama kayak gini terus hmm, gitu. Aku nggak bisa kemana-mana hmm. gitu, di Nggak rumah terus jelas. nggak jelas Hmm, juga. hmm, Ya udah hmm. tuh ya, aku bebas lagi nih sendiri, nggak tahu lah Oh, ntar tuh jadi temen aku putus. kemana. Putus, akhirnya putus. Oh, terus. Terus aku bebas lagi nih sendiri, Jomblo. jomblo. Mm-mm. Nah aku nyari kerja-kerja lagi, Mm. dapatlah aku. Jadi apa? Aku waktu itu jadi admin di satu perusahaan PT Mm. gitu. Mm. Terus? Terus aku sering jalan sama teman aku, teman sekolah Mm-mm. gitu. Akhirnya aku pergi makan lah Mm-mm. di Ke situ, ke restoran. restoran. Mm. Di situ ada cowok-cowok juga. Nah aku Mm. kenalan lah sama dia gitu. Mm-mm. Aku kan udah nggak mau gitu ya. Sebenarnya aku udah nggak mau gitu ya. Nggak mau Nggak mau pacaran. pacaran Mm-mm. gitu. Karena Aku kena usianya udah pada saat itu usia berapa? pada saat itu aku usia baru, aku nikah muda sih ya. Mm. Baru 27 deh. 27. Iya Mm. 27. Udah dewasa ya, udah Ya udah berumur. dewasa. Iya, Terus kenalan? kenalan. Terus? Terus ada yang suka kan sama aku Mm-mm. gitu. Aku nggak mau tuh. Karena aku udah males gitu pacaran Oke, ya jadi nggak gitu. digubris. Nggak digubris. Mm. Dah lalu terus dia ngejar sampai aku di rumah teman aku aja, dia datang. Aku sampai ngumpet, nggak mau ketemu. Mm. Jadi kamu dikejar-kejar lah Aku ya. dikejar-kejar terus. Mm-mm. Akhirnya nggak dapet kejar aku, dia keluarga aku. Ke keluarga kamu Iya, sampai sering, segitunya iya, tahu. akhirnya keluarga aku sering bawain apa-apa, sering ngasih keluarga aku gitu, Biar disetujuin lah ya. biar disetujuin aku Mm-mm. nikah sama dia tuh. Mm-mm. Dia awal ketemu aku itu udah langsung suka gitu, udah pengen nikah sama aku Mm-mm. gitu. Keluarga kamu sendiri responnya gimana? Ya namanya keluarga, namanya dikira dia kenal beberapa bulan, dikira dia Baik. dia baik Mm-mm. orangnya gitu kan, royal. Ya udah, apa aja keluarga biarin keluarga. Setuju-setuju aja ya. Ya akhirnya setuju aja. Terus, Dia punya usaha gitu. terus kamunya masih tetap kukuh. Dan akhirnya aku luluh juga karena dia baik Oh, gitu ya. mau dia membuka Mm-mm. hatinya kamu Iya, buat dia. iya, mau suka hatinya dia. Terus, Akhirnya aku nikah lah sama dia. berarti ini suami yang Yang kedua, kedua. yang kedua. Mm-mm. Katanya tadi malas tapi nikah ya. Iya, awalnya males terus Heeh. nikah karena kasihan. Jadi sekarang kamu nikahin yang suami kedua Iya, alasannya bukan cinta, kasihan. iya kasihan gitu. Hmm. Kasihan. Akhirnya aku nikah Mm-mm. kan, kasihan gitu.
Terus? Nggak taunya aku kan belum begitu tahu ya tentang dia kayak gimana gitu ya. Emang Karena aku kenalnya emang singkat? singkat kenalnya. Terus? Terus aku nikah sama dia, Mm-mm. ya ekonomi aku lumayan lah gitu. Hmm. Setelah nikah sama dia, Dianya punya kerja anak, apa? dia punya usaha sendiri. Hmm. Tuh, Usaha ya? usaha sendiri, usaha inilah, jualan gitu, Hmm. jualan Terus bisnis apa gimana aja. kehidupan setelah pernikahan? Pernikahan, di awal baik-baik saja. Aku punya anak 2 sama dia. Hmm. Terus ya Jadi 3 dong total ya anak kamu. guncangan rumah tangga lagi. Mm-mm. Dia gila juga, Padahal waktu awal-awal nikah baik-baik aja. baik-baik aja. Itu Tuh, triggernya kenapa bisa begitu? bawa temennya, ikut temen, Pengaruh pengaruh temen, lingkungan, lingkungan teman. ya. Memang nggak dijagain sama kamu ininya pergaulan teman-temannya. Pergaulan kalau di luar enggak, aku Hmm. percaya aja di luar gitu, Mm-mm. dia di luar kayak gimana. Terus? Tuh. Akhirnya ya udah aku rumah tangga cukup ini aja aku jalanin biarpun bagaimanapun keadaannya Ya gitu. karena udah 2 kali ya. Karena udah 2 kali. Mm-mm. Ya udah akhirnya dia kan ya Itu ketahuannya terus gimana? ya ketahuannya ya dari rekening dia uang habis. Tuh, Larinya kemana-kemana gitu. kemana-kemana nggak ketahuan kemana Kalau larinya. dia suka pakai Taunya lama kelamaan dari temennya, ada salah satu temannya yang cerita. Tuh, satu temannya bocor. cerita bocor. Di Aku KDRT juga? Enggak. KDRT enggak sih, KDRT enggak. Hmm. Aku pengen setia gitu sama dia biarpun dia keadaannya kayak gimana Iya. gitu. Itu suami aku gitu. Tapi masih dinafkahi. Masih nafkahi. Hmm. Terus pokoknya setiap pulang main dari luar gitu, dia langsung ke rumah, pulang selalu begitu, Tapi kamu nggak kasar. menikmatinya. Nggak menikmatinya karena dia kan Kasar kan? nggak kasar, nggak kasar. Awal-awal sih nggak kasar, dia biasa gitu. Terus? Terus lama-lama dia kasar, Hmm. sampai aku diikat tangan aku, Mm-mm. tempat tidur semua diikat, Mm-mm. baru aku dipakai sama dia. Hmm. Tuh setiap hari begitu dan begitu terus. Tuh Kamu nggak mau sampai ngadu ke keluarga? aku nggak ngadu keluarga gitu, karena aku orangnya bukan tipe ngadu keluarga gitu ya. Aku jalanin aja terus Bertahan semua, ya? bertahan terus Istilahnya ya demi anak gitu demi ya? anak gitu. Aku tetap bertahan, Mm-mm. terus jalan terus kelama-lamaan. Aku punya anak lagi. Punya Akhirnya anak ya lagi punya malahan? anak lagi 3? Jadi dari iya, suami yang sekarang 3? 3, Berarti total 4? 4 punya anak lagi, Malah hamil lagi ya? malah hamil lagi aku. Terus? Ya udah aku jalanin, akhirnya udah terus berjalan terus, aku gimana pun rasanya aku jalanin. Lama-lama brek, suami aku sakit. Sakit apa? Sakit sih katanya sih kayak gejala paru-paru gitu. Terus? Terus akhirnya sakit udah lama, aku urusin, aku rawat ya sampai berbulan-bulan. Akhirnya Dirawat di rumah? dirawat di rumah, aku rawat di rumah sakit lalu ke rumah gitu ya. Dirawat, akhirnya meninggal. Innalillahi. Suami aku meninggal. Ternyata diagnosa dokter dia kena. Dia kena AIDS? Iya. Waduh. Langsung Terus kamu udah cek kamu? aku cek. Terus Aku gimana? anak-anak semua cek. Aku cek kesehatan aku. Mm-mm. Alhamdulillah aku nggak kena, Mbak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah aku nggak kena. Aduh, aku tak kaget. Kalau kena aku juga takut nanti lagi ngobrol kena. Karena kan katanya Kayak AIDS itu menular, bahaya. bisa Iya. melalui air liur, bisa melalui darah gitu kan. Saya kan kita nggak ngerti, nggak paham. Dan itu kan nggak ada obatnya. Iya, betul. Makanya dicek lah kamu sehat. Sehat. Alhamdulillah aku sehat. Dan Terus begitu suami meninggal, mm-mm. dia kayak bikin kayak harta waris atau wasiat gitu nggak? jadi milik aku semua katanya. Jadi kamu urus tuh Urus semua. rumah, mobil, apa Iya, peninggalannya dia apa aja? Ambil minum ya. Iya, iya. Peninggalannya dia apa aja? Peninggalan dia ya rumah, mobil, uang gitu. Berarti kalau gitu dia sering main cewek gitu kali ya, Iya, jajan-jajan iya. nggak jelas gitu. Mm-mm. Terus usahanya dia gimana, kan dia katanya punya bisnis, jualan-jualan. Lu kamu yang nerusin atau gimana? Ada Aku yang pegawai? terusin usahanya semua. Aku yang terusin. Mm-mm. Udah berjalan sama aku sendiri tuh sama bertahun-tahun. Terus sama beberapa tahun aku sendiri. Anak udah pada gede dong ya? Iya, anak udah pada gede. Akhirnya aku nikah lagi. Nikah lagi Sama setelah yang ketiga. dari suami Setelah meninggal berapa tahun kamu menikah? Ada kali 7 tahun. Cukup lama juga ya Iya, kamu iya, berjuang 7 tahun jadi berjuang single sendiri. parent. Iya. Ketemunya sama suami ketiga gimana? Suami ketiga dia ya
masih bujangan. Wow, Iya, kamu mendapatkan bujangan berondong dong. berondong. Ya, kamu anaknya berarti 4 kan? 4. Wih, luar biasa. Apa rahasianya tuh? Kok Aduh, bisa? rahasianya apa ya? Biasanya kan yang berondong kan carinya yang Carinya apa iya. karena kamu tajir maka dia tak mau sama harta kamu? Nggak tahu deh, dia bilang nerima apa adanya aja. Apa adanya ada mobil, ada Ada mobil rumah, iya. Tapi kamu jajanin si berondong itu waktu pendekatan. Waktu pendekatan, iya. Oh, pantas. Duit ya. Duit, intinya duit. Intinya duit. Iya. Kenal di mana? Aku kenal waktu itu aku lagi makan di restoran, lagi Terus sendiri ya. Tahu-tahu ngedeketin. dianya Iya, ngedeketinnya gimana? yang ngedeketinnya ya ngajak kenalan gitu. Hmm. Akhirnya lama-lama ya teman curhat. Oh, teman curhat. Teman curhat akhirnya lama-lama kan nyaman gitu. Dianya kerja. Dianya kerja. Kerja apa? Ya kerja apa aja gitu. Serabutan. Serabutan. Oh, dia nggak punya kerjaan tetap. Nggak punya. Berarti dia numpang hidup sama kamu nggak? Ya gitu Dia deh. cinta mati beneran atau gimana? Pacarannya berapa lama pas menikah? Coba Pacarannya nikah 1 tahun lah. gitu. Tapi dia Pacaran sosok tuh. yang seperti apa? Kebapaan nggak? Jiwa kepemimpinannya gimana? Sayang sama anak-anak apa enggak? Oh, dia kalau sama anak-anak ya sayang, tuh, perhatian. Awal-awal sih saya meragukan gitu. Ya saya kan anak janda, anak 4 masa sih gitu. lu mau sama gue Masih gitu? lu mau sama gue, lu kan bujangan gitu. Terus Ya gimana? akhirnya Gimana kok bisa nggak ragu? Dari ragu kok nggak bisa? Dari ragu kok bisa yakin? bisa yakin Gimana karena dia ceritanya? perhatian sama anak-anak gitu. Emang kalau janda-janda ini lemahnya adalah Emang. kalau pasangan dia udah kayak sosoknya sama anak-anak dia merasa wah ini adalah the best. Padahal ya memang bagus tapi kan belum jaminan juga. Tapi sepengetahuan yang sekarang, sepengalaman memang bagus orangnya baik. Orangnya dari baik dari sekarang. Akhirnya kenalan kan, kenal-kenal, dikenalin sama keluarganya. Awal-awal keluarganya nggak nerima gitu. Yuk, sorry. Ya pasti keluarganya Iya, berat ya, berat soalnya lah. menghadapi menikahi janda yang bukan janda muda, janda yang udah berusia, udah nikah 2 kali pula, anak-anaknya banyak. Isinya terpaut 10 tahun gitu. Tapi akhirnya Ya gimana bisa akhirnya, disetujui? akhirnya lama-lama mungkin keluarganya setuju ya karena aku baik sama dia, baik sama keluarganya. Sering gitu. ngasih juga kali ya? Sering ngasih juga. Yaudah akhirnya lama-kelamaan aku nikah sama dia. Gitu. Dari pernikahan ini dapat anak? Dapat anak 1. Berarti anaknya 5. 5. Luar biasa, cewek cowok ya? Iya, cewek cowok. Cewek cowok, Iya. anak 1. Yang terakhir ini anaknya cewek cowok? Yang terakhir ini aku anaknya cowok. Cowok dapat dari yang suami, yang ketiga ini cowok. Iya. Bagaimana kehidupan setelah pernikahan dengan berondong? Berondong. Wah, Aku soalnya kan nggak punya pengalaman itu. Dan Iya. netizen yang belum tahu juga pengen tahu. ya masalah ganas lah. Oh gitu ya? Iya. Ganasnya dari segi apa? Dari Gimana? segi kuatnya, durasinya lama gitu. Oh, kamu terpenuhi lah, Iya, terpuaskan. terpenuhi, terpuaskan. Kalau kamu sendiri juga, kamu termasuk yang hyper atau mudah terangsang atau gimana? Aku termasuk kalau itu mudah terangsang juga sih. Iya. Udah semalam itu sampai bisa 3 kali gitu. Gitu. Dari selama suami pertama, suami kedua, suami ketiga, yang paling bagus mainnya, yang paling the best, yang ketiga ini. Yang ketiga ini. Apa mungkin masih muda kali ya? Kalau masih muda itu gimana sih kalau lepas lagi mainnya perbedaannya sama yang tua-tua? Perbedaannya itu Pas di ranjangnya itu di dia ranjang lebih kuat. lebih kuat, Lebih lama. lebih lama. Lebih lama, iya, karena dia lebih fit. Terus lebih lebih- mengayomi kita nggak sebagai istrinya gitu, lebih Kalau memuaskan suami atau aku ini lebih memuaskan gitu. memuaskannya Iya. dalam arti Dalam arti ya saya sampai puas lah gitu. Karena kan sampai semalam itu bisa 2 kali, 3 kali gitu. Paling sedikit 2 kali. untuk dianya keluar gitu ya? Iya, iya. Kamunya bisa keluar berapa kali tuh? Cewek kan lebih banyak. Lebih banyak. Aku bisa sampai 5 kali tuh. 5 kali, ada Iya. juga loh yang sampai 20 kali, 50 kali kalau untuk cewek. Kalau untuk Pernah? cewek. Sampai Enggak sebanyak sih, itu? aku paling 10 kali lah, paling 10 banyak. kali? Iya. Iya. Lama durasinya 1 jam. Lama durasinya enggak 2 jam. 2 jam? Iya. Waduh, lecet dong. Tapi dia tipikal yang setia. Setia. Dia Jadi setia. rumah tangga kalian tidak ada Tidak ada masalah sampai ini. Iya, tidak ada gelombang gitu Gelombang ya. enggak ada, iya. Kamu juga termasuk yang setia. Setia juga Oke. gitu. Heeh.
akhirnya usaha aku juga ya jalanin ya sama-sama kita bersama gitu. Sama dia. Jadi Sama usaha dia. dari suami kedua dijalanin oleh suami ketiga. Iya. Gitu. Orangnya juga baik, sayang sama anak. Iya, sayang sama anak gitu. Berarti ini kisah yang sangat manis ya di podcast ini ya. Iya. Ini jarang sekali kisah manis kita angkat dalam sebuah podcast. Iya. Jadi yang mau disampaikan ke apa penonton setianya apa nih dari pengalamannya? Siapa namanya tadi nama samarannya? Mbak Maya. Maya. Iya. Apa yang mau disampaikan? Bahwa apa yang mau dikasih tahuin apa bahwa setiap pernikahan itu ada juga kok yang harmonis seperti Mbak Maya gitu kali ya. Asalkan apa nih? Bisa menerima suami apa adanya atau gimana? Ya, Supaya awalnya sih menerima suami apa adanya dari awal, jalani kehidupan itu apapun yang terjadi gitu. Jalani kehidupan apapun yang terjadi. Iya. Jadi mau dia selingkuh, mau dia ini tidak meminta cerai gitu ya? Kalau aku nggak minta cerai. Tapi minta cerai juga kan kemarin? Oh yang itu ya, iya jalani. Ya kemarin aku minta cerai juga itu yang pertama ya karena dia selingkuh. Nggak maksudnya selama suami tidak selingkuh gitu. Kalau aku prinsip aku gitu. Tapi kalau KDRT gimana? KDRT iya aku nggak mau kalau KDRT. Kan? Iya. Kemampuan finansial ekonomi menurun nggak apa-apa jalanin itu. Yang penting jangan KDRT sama selingkuh. Ya selama berumah tangga tidak KDRT, tidak selingkuh, tidak mabuk gitu ya. Tidak mabuk, tidak judi. Nah, banyak juga pasalnya. Banyak juga ya. Kalau masalah sama seperti pada wanita pada umumnya lah ya. Iya. Cuma kebetulan yang suami ketiga ini masuk yang dikasih Allah beruntung lah. Bersabar lah. Intinya bersabar. Insya Allah mendapatkan yang terbaik. Jadi kayaknya hidupnya datar-datar aja ya Maya ya, kayak jalanin gitu ya. Iya jalanin gitu. Nah by the way, gimana tuh pas menjalankan usaha dari suami yang meninggal, itu kan belum ada basic pengalaman. Akhirnya terpaksa kita harus jalankan gitu. Iya. Apakah lancar-lancar saja, untung, rugi atau bagaimana? Ya aku sempat ketipu juga sih. Kok bisa? Iya. Gimana tuh ceritanya? Ketipunya aku punya usaha sendiri. Akhirnya ada yang mau join usaha sama aku. Joinnya dalam arti dia mau invest? Enggak, aku yang invest ke dia. Oh, kamu invest ke dia? Iya. Dibilang diapain? Maksudnya invest. Narasinya apa dia bilang sehingga kamu mau invest? Karena dia tuh usahanya lebih besar, dia udah distributor gitu. Jadi kamu mau ikut sama dia biar gede juga? Tambah gede juga gitu usahanya. Kamu ingin uang berapa ke dia? Aku sampai 1 M. 1 M? Iya. Secara bertahap atau langsung? Secara bertahap. Pertamanya transfer berapa dulu? Pertamanya dia bilang 100 juta dulu deh gitu. Bagi hasil. 100 juta bagi hasil. Digeser lah 100 juta. 100 juta digeser. Benar bagi hasil. Iya benar bagi hasil. Di awal-awal benar bagi hasil aku. Terus 10 juta sebulan. Lama-lama aku kurangan 10 juta sebulan selama berapa lama? Itu selama 5 bulan. Nah, berarti 50 juta sudah kembali. Iya, 100 juta itu belum 100 juta belum kembali. Iya, maksudnya udah kebayar 50 juta 50 juta 5 bulan. Iya. After 5 bulan itu? Dia minta lagi. Berapa? 200 juta. Dengan jaminan dengan janji apa? Aku waktu itu saling percaya aja sih. Maksudnya dari 200 juta itu kamu akan mendapatkan apa? Kan tadi yang 100 juta itu kan dapat 10 juta sebulan. Nah, yang 200 juta ini kamu 200 juta ini dia bilang nanti dibalikin 200 juta ini. Aku yang 1 juta itu nyimpen ya. Itu tetap ada sebulannya. Nggak hilang lah ya. Nggak hilang gitu. Terus yang 200 juta ini akhirnya dia bilang minjem ini cuma jangka waktu berapa bulan aku balikin gitu dengan keuntungan 20 juta gitu. Maksudnya dia akan ngelebihin 20 juta. 20 juta, iya. Jadi dia akan ngembaliin 220 juta. Iya. Selama berapa bulan? Berapa bulan sama 1 bulan. Terus? Gitu. Akhirnya nggak ini kan dia nambah lagi masih kurang gitu. Oh, dari 200 itu belum juga dilunasin? Belum lunasin dia nambah lagi. Nambah lagi. Dengan alasan modalnya kurang nih, usaha gua tambah besar soalnya gitu. Oh, tambah besar dia pokoknya dia harus harus punya modal banyak. Uang lu belum bisa dikembaliin lagi, belum bisa dikembaliin gitu. Karena buat modal, nggak ada semua modal gitu. Ya, jadi digeser berapa tuh setelah 200? 200 minta 200 lagi. 200, 100, 200, jadi 500 lah 500, semua. Janjinya berapa bulan? Janjinya ya 3 bulan. Nah, terus yang 10 jutanya itu tetap jalan? Tetap jalan setiap bulan. 10 juta yang awal itu nggak ngaruh. Selama berapa bulan tuh sudah? 10 jutanya itu? 10 jutanya itu selama 10 bulan lah. Dari awal? Dari awal. Berarti sudah ini ya? Sudah ya, karena aku tergiur tuh kan ya, sama yang 10 juta itu. Iya. Terus 200 ya, terus? Ya 500 kan. Alasan lainnya apa lagi? Alasan lainnya ya terus dia minta buat
masih kurangan banyak nih gitu. Mau buka kafe gitu. Dianya. Terus mau buka ini juga kan. Kata dia CP. Akhirnya minta modal lagi. Aku habis-habisan tuh. Berapa tuh? 500 juta terakhir. Langsung dikirim 500 juta? Enggak sih, bertahap. Bertahapnya berapa? 200 lagi dulu, 200, 100, terus 200. Sama aja kalau kayak yang pertama. Iya. Ya nggak? Iya. Ya nggak? Jadi total 1M. 1M. Nah, udah gitu? Terus udah gitu. Total yang sudah kamu terima dari dia. Kan kamu udah geser semua 1M. 1M. Total yang udah kamu terima dari dia? Dari awal itu 10 juta itu sudah berapa 200 bulan? juta. 200 juta berarti sudah 20 bulan. Iya, 20 bulan. Karena 200 juta itu yang termasuk aku kirim juga ya, yang termasuk aku transfer juga kan. Iya, enggak gini. Kita sekarang ngitungnya itu kamu geser 1M. Nah, kamu sudah dapat berapa dari dia semuanya? 200 juta. Ya kan? Iya. Berarti setelah itu ada lagi? Setelah itu udah aku terakhir tuh sampai 1M. Enggak, maksudnya kamu selain 200 juta itu kamu nerima uang lagi enggak? Enggak, aku udah nggak nerima uang. Tahu-tahu aku dengar kabar dia ternyata banyak utangnya. Tuh. Terus udah gitu berarti uang kamu yang hilang itu 800 juta. Ya kan? Karena 200 jutanya itu kan sudah kembali. Iya. Berarti kamu ditipu senilai pokoknya 200 juta itu kamu nggak pakai kayak perjanjian atau apa? Enggak, yang aku cuma bodohnya itu transfer aja gitu. Iya, yang bodohnya itu aku gitu. Karena aku transfernya itu dia langsung ke rekening dia atau ke rekening orang lain? Ada juga rekening lain gitu. Yang kamu nggak kenal? Iya, nggak kenal. Terus bagaimana cara kamu nagih? Ya nagih begitu aja lah, dicicil. Dia nyicil lagi? Enggak nyicil, paling dia bayar? Dia bayar awal. Berapa? Paling berkurang 5 juta gitu. Selama berapa? Selama bulan? 3 bulan. Akhirnya dia udah hilang. Oh, jadi nambahnya cuma 15 juta ya? Iya. Akhirnya lama-lama dia nggak tahu, aku nggak tahu alamatnya di mana. Oh, dia pindah lah dari. Dia pindah dari. Kamu nggak bikin laporan gitu? Kan kalau modal bukti transfer doang bisa bikin laporan. Aku nggak lapor karena aku takutnya aku sekarang udah nggak punya apa-apa gitu. Iya, maksudnya lapor polisi kan nggak bayar. Iya. Lebih baik kamu lapor. Nanti setelah lapor kita bantu up lagi supaya uang kamu balik. Karena kalau kamu nggak lapor, dia akan hilang begitu saja. Tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Tidak ada kewajiban untuk dia bayar. Karena kamunya sendiri sebagai orang yang dirugikan tidak melapor. Iya, aku belum coba lapor sih karena aku masih ya udahlah, aku bilang gitu. Mungkin kecuali kamu udah ikhlasin. Iya. Kalau kamu sendiri kamu ikhlasin atau gimana? Ya, aku udah ikhlasin sih, mungkin lah udah jadikan pengalaman aja, pelajaran. Jangan mudah percaya sama orang gitu. Aku terus aku ikhlasin aja, emang kalau emang rezeki pasti terbalik lagi dan ada lagi penggantinya gitu. Iya. Ya saran aku sih kalau memang orangnya dianya masih hidup gitu ya, kita bikin laporan. Soalnya aku udah cari-cari tuh orangnya susah. Ya kalau kita bikin laporan kan nanti polisi yang nyari. Polisi yang cari identitasnya di mana gitu. Aku takut juga sih kalau misalnya aku sekarang udah nggak punya apa-apa, nanti dilaporin. Oh, maksudnya kamu takut dilaporin balik? Enggak, aku takutnya aku pakai uang gitu loh. Oh, takut ngelaporin pakai uang? Enggak, iya. Ini aku bisa jamin kalau kamu ngelaporin terus gak diterima buktinya, nanti kamu bisa ngadu sama aku. Bagian mana yang gak diterima nanti aku podcastin. Aku bantu untuk bantulah untuk kasus kamu supaya naik. Karena apa? Karena kalau memang posisi kamu seperti yang tadi diceritakan, itu harusnya bisa uang kamu balik, laporan itu masuk, tindak pidana itu jelas, telak gitu ya, masuk pada unsur seperti itu. Jadi silahkan dipikirkan lagi, semua keputusan ada di tangan kamu. Sekiranya kamu mau memperjuangkan keadilan dan kebenaran, ya kamu harus lapor sebagai warga negara yang baik. Iya. Sebagai warga negara yang baik, dan kamu berhak meminta hak kamu. Uang kamu adalah hak kamu kan, seperti itu. Iya.